وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Law subbal laban fi halaki sabi duna ayaltaqim as-sadi al-murdi'ah hal yathbut bidzalika at-tahrim. Apabila air susu itu disemprotkan ke mulut si bayi, ya mungkin si ibu yang punya air susu disemprotkannya supaya dan memancarlah dia ke mulut si bayi. Biasanya kan yang normal tuh si bayi didekap si ibu, lantas dia mengisap langsung dari susu si ibu. Ini enggak. Ini si ibu yang memerasnya, kemudian memancarlah air susu tersebut ke mulut si bayi. Nah, demikian. Apakah yang seperti ini bisa merubah status si bayi dari non mahram menjadi mahram? Jadi dia tidak langsung. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Mengenai teknis dalam menyusui, ya, itu tidak mempengaruhi hukum perubahan status dari mahram dari non mahram ke mahram, dari tidak mempengaruhi hukum ataupun status dari non mahram ke mahram, ya. Saya ulangi, cara menyusui si bayi itu tidak berpengaruh terhadap hukum penyusuan, ya. Karena apa ikhwah? Standarnya ini hadis Rasulullah SAW, ar-radha'atu minal maja'ah. Penyusuan itu yaitu harus kenyang. Demikian juga sabda Rasulullah SAW, ar-radha'u ma anbatal lahmu wa ansyadal 'idham. Yang dikatakan menyusui itu adalah yang bisa menumbuhkan daging dan tulang. Makanya dari hadis ini yang lalu telah kita bahas, atas dasar hadis ini orang tua nggak bisa menumbuhkan tulang dengan daging, hanya menyusu sampai 5 kali. Demikian juga sabda Rasulullah SAW, ar-radha'atu ma fatika al-am'a. Yang dikatakan menyusui itu yaitu yang mengembangkan usus, ya, artinya mengenyangkan. Demikian ikhwah. Jadi itulah yang berpengaruh, kenyang dan tidak kenyang. Jadi teknisnya, apakah si bayi langsung menyusu dari susu ibunya, ataukah si ibu memerasnya kemudian diletakkan ke botol dot, lantas si bayi menyusu melalui dot, ataukah dia peras
lantas memancarlah air susu tersebut, ya, kemudian masuk ke mulut si bayi, itu tidak berpengaruh, ya, itu tidak berpengaruh. Ataukah pakai selang, ya, si ibu letakkan ujung selang di susunya, kemudian si bayi nyedot ujung selang yang lain, itu nggak ada masalah, tidak bermasalah, ikhwafid, tidak berpengaruh terhadap hukum. Demikian. Ingat, yang berpengaruh terhadap hukum adalah apakah air susu tersebut mengenyangkan si bayi apa tidak. Nah itu dia. Teknis penyusuan gak ada masalah, gak mempengaruhi hukum. Ya. Jadi kalau ada yang nanya di antara kita, gimana kalau seandainya pakai botol dot? Gimana kalau seandainya ibunya di kantor diperas air susunya kemudian dititip ke orang, kemudian dari dot ini disusukan anaknya dalam waktu sekitar sejak dia peras air, si ibu memeras air susunya sampai diminum oleh si anak bayinya ada sekitar 3 jam, itu nggak ada masalah, itu nggak berpengaruh, ya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, standarnya adalah bisa mengenyangkan ataukah tidak, itu dia.